Kanan. Kiri apa kanan? Iya, jalannya tertutup. Kesendirian memang mengantarkan kita untuk memahami diri sendiri. Namun bersama keramaian bangsa Kabaena, kita akan terlena dalam hikmat ketulusan yang membawa ketenangan. Sebagaimana Gunung Sabampolulu dan Batu Sangia yang menjulang tinggi mendeklarasikan kedamaian. Saat ini mungkin tidak ada satu bagian Sulawesi pun yang tidak merasakan getaran hatiku. Getaran kencang saat ingin bertemu Sabampolulu. Menuju Gunung Sabampoluluku adalah perjalanan panjang yang opium. Berjibaku dari Bau-Bau ke Pulau Kabaena menggunakan kapal Fungka, melewati Pulau Talaga, dan pulau-pulau Sulawesi Tenggaraku yang mempesona. Setibanya di pelabuhan Donggala, Kabaena Timur, kami pun disambut oleh kakak Anggun dan keluarga. Terima kasih banyak. Iya, Pinky juga ada. Oh, sini ada. Pinky bukan mirip-mirip. Hari Senin ke sini dia, hari Minggu. Minggu itu ada 2 kapal yang ke Bau-Bau. Kapal feri jam 12, Pinky jam 9. Sudah setiap tahun kalau ada kapal itu yang lewat pasti karang. Dan itu karena orang pergi mencari ikan hanya tinggal cari susu, cari semen, cari besi, cari uang di dalam kapal itu. Banyak macam-macam. Jadi orang pergi menyelam itu bukan pergi cari ya, bukan memancing tapi pergi menyelam saja itu. Kabaena adalah rumah yang tenang dan diam. Dari tanahnya keluar jeritan mineral sisa yang dikuras. Namun orasi nikel tidak pernah sampai pada telinga infrastruktur pembangunan jalan. Mendaki di Tangkeno di. Iya. Kepala desanya itu teman saya. Pak Kasman. Namanya di rumah itu Lanota. Iya. Bagus lagi untuk temannya kita. Dia punya rumah itu kalau kita dari sini mendaki naik di sebelah kiri dia. Oh, dekat dari rumahnya. Pertama itu kita dapat. Kalau saya tidak salah di anunya jembatan dia. Kantor desanya
bagian sebelah kanan. Kami melanjutkan perjalanan dari Donggala ke Tangkeno, desa terakhir sebelum jalur pendakian Gunung Sabampolulu. Kalau ke BD ini saya dikelilingi dengan tambang. Oh, tambang nikel itu ya? Iya. Kayak di ini apa? Di Namlea itu kan tambang emas. Di apa? Iya, Gunung apa? Gunung Botak. Nah, Iya. Sama juga sih, jadi warga juga menolak kan? Dilarang menyamang. Iya, hati kita menolak gitu. harga mati menolak. Iya. Ya jangan sampai lah. Habis sumber daya alam. Kalau IUP sudah ada IUP-nya. Ada yang kita bilang anjungan, ada yang bilang plaza anjungan toh? Iya. Itu kan kita apa namanya? Kita tidak tahu kita itu orang Tangkeno. Tidak Oh, pernah kita dilibatkan begitu ya. Oh, jangan begitu. Tapi di sana bang, kenapa kalau di Tangkeno bang, teman-teman Tangkeno tidak membuka jasa porter untuk teman-teman pendaki atau jasa pemandu? Ada, cuma kita belum terlalu apa namanya? Tidak terlalu aktif. belum ada terorganisir lah begitu. Betul. Kalau gula kelapa ada kelapanya. Oh, Yang itu yang modelnya kayak bawang putih teh. Kalau gula kelapa itu. Nah, gula kelapa oh, itu kan oh, kayak begitu sudah. Ayo, yang itu nih. Oh, dia dikasih gula merah sama kelapa, tapi bukan kelapa yang anu lah. Iya, Kalau iya. tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. iya. Kita sudah hibahkan itu tanah. Berarti Tapi, kesalahan memang dari awal kemarin. Iya. Konsep dari hibah awal. itu yang saya kurang paham ya bang. Kenapa bisa dihibahkan begitu? Dengan harapan kita akan terangkat dan dengan adanya oke lah kita kasih kamu, berarti kampungku juga naik. Toh? Ya. Gitu. Saling menguntungkan begitu. Awalnya itu. Artinya pariwisata untung di Anggaran, kita untungnya kita di kampungnya kita bisa terkenal. Maksudnya selain terkenal mungkin ekonominya kita Ya, juga bisa naik, naik. apa semua. Kabut tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Kabut mengantarkan kami dan menjelma menjadi jalan redup sepersekian meter. Ia pun juga menutup jalan kepastian untuk bertemu dengan pendamba Sabampolulu lain, Bang Iwan, Al dan kawan-kawan dari Pongkalairo. Terima kasih atas waktu yang molor sehingga kita punya cukup waktu untuk mencerna cerita tarian Sultra yang mendunia. Mbak nilai-nilai seninya di sana. Dia kan sering bicara masalah tarian ke daerah Indonesia. Dia paham tidak? Itu tarian tradisional itu ada dua, ada lokal, ada ritual. Yang mana ritual? Sedangkan di tari ritual yang ada swasta cuma dua, di Muna sama di sini Kabayan Lumense. Itu aja. Dan itu tarian Lumense kan ritual, tidak bisa dibawakan di acara penjemputan pernikahan atau penjemputan agama. Dia harus kalau perkenalkan ada acaranya tersendiri. Iya. Kayak begitu sebenarnya. Jadi saya dihubung beberapa orang, bagaimana pendapat? Saya ini malah sedih karena saya tidak punya kontribusi sampai itu tarian sampai di depannya presiden. Nah, tidak bertanya dua kali. Kalau saya tahu yang dia mau tanya itunya semua. Oh banyak bicara. Selalu saya bilang, ayo tabayun, ayo kita buat forum kecil, kita pecahkan masalah ini. Selalu ini terus tiap tahun, saya bosan dengar. Mengisi daya pakai panel surya, dan mendengar kenyataan bahwa sinyal hanya ada di beberapa gundukan meliputi listrik yang hanya ada pada malam hari saja, serta menikmati suguhan ikan baura berbalut tawa bahagia dari ibu bapak kepala desa. Oh, dia foto ini makanan yang tidak foto ini semua. Ikan apa bu namanya bu? Ikan baura. Baura. Besar. Kenapa nggak boleh baju merah bu? Karena dari zaman dulu. Oh, pakaiannya mereka. Pakaiannya ini penghuni. Orang dulu. Oh begitu. Yang tidak dilihat. Biar kita saja orang asli di sini takut pakai baju ini. Baju merah dari apa kayak apa itu saja. Itu saja yang merah yang itu. Biar kita. Oh di bawah juga? Biar Biar tinggal di kampung. Oh begitu. Kalau bisa dihindari. Iya. Baju merah. Oh jangan oh jadi dilepas begitu ya Pak. Ini bagus. Terus hasil bumbunya yang jangka panjang Bumbunya apa? sudah ada sedikit, kira-kira ada 40% dia yang memiliki cengkeh. Oke.
Kalau jambu merata ada satu dua pohon, ya. Ya. Terus untuk hari-hari menyambung ini membeli ikan apa semua yang masih kuat, yang masih masuk lare. Inilah kampung yang lokasinya tertinggi di Pulau Kebayan. Tangkenya. Makanya julukannya di atas sawah. Iya. Itu saja tangke. Itu adalah satu kata yang asli. Iya. Gunung. Oh, tangkenya itu artinya gunung. Makanya disebutkan dia ini di gunung memang tempatnya. Oh, gitu. Berarti tangkenya Sabang Polulu begitu. Nah, jadi itu gunung Sabang Polulu itu kalau bahasa sininya. Ya, tangkenya Sabang Polulu. Oh, ya alami boleh. Terus tenang begitu. Dulu di sini atapnya itu sudah paling kaya orang kalau dari daun India. Oh. Tahu daun India? Tahu India. Kayak sagu itu kan. Ya. Saja jadi sagu. Pohon sagu lah. Iya. Nah itu sudah kaya itu orang zaman dulu. Sadar sama sini kan belum lama kita bergeser. Oh, zaman dulu dia semua. Mau tidak? Itu orang-orang kaya. Oh, orang-orang kaya. Oh, kalau yang biasa? Oh, yang biasa kita daun alang-alang. Ada itu kayak rumput yang panjang itu alang-alang lah. Alang-alang tau. Dilalang ya? Dilalang. Oh, terus disusun-susun gitu. Oh. Harga apa? Itulah pokoknya. Saya bilang bagaimana pulangku ini? Kita pesawat lagi nih. Aduh. Ada saja tantangan yang Bapak. Luar biasa. Indahnya itu jembatan Suramadu tidak terasa yang saya pikir naik pesawatnya ini. Jangan sampai dia juga jatuh. Demi budaya. Baru itu kan semua raja-raja juga berarti. Iya. Jadi Kita tidak pernah di bawah 200 raja yang ada. selalu Kan yang- Indonesia itu. Iya. Yang terdaftar di lembaran negara itu sampai hari ini kan 283. Raja. Sebenarnya 400 lebih. Tetapi rupanya kerajaan-kerajaan yang lain ada banyak hal lagi yang tidak terpenuhi permulaannya eksisnya sehingga tidak terdaftar di pusat. Dan mereka tetap diberi juga arahan oleh presiden supaya tetap dia eksis, jaga kebudayaan. Kadang kita hanya butuh orang yang tidak butuh apa-apa, yang tidak berani, yang tidak takut. Merekalah orang-orang merdeka. Adalah perjalanan malam, makanan orang-orang merdeka, dengan santapan pembuka angin kencang yang senantiasa menampar suara. Dari titik awal pendakian Gunung Sabang Polulu, kami seperti diberi ujian. Jalan pun mulai menanjak dengan lanskap terbuka. Di kejauhan terpantau Gunung Batu Sangia yang megah lagi dikdaya.
Ada sapi-sapi yang memandangi kami dari kejauhan, seakan memberi penilaian pada semesta apakah kami layak untuk mencicipi Sabang Poluluku yang menawan. Seketika matahari pun pergi meninggalkan kami. Hanya tersisa bayangannya yang kian menggelap. Pos demi pos kami lalui dengan penerangan seadanya. Sebaliknya jalur malah makin mengada-ada. Jalan mulai menyempit dan vegetasi kian merapat. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk rehat sejenak di pos 3 dan merogoh sedikit perbekalan dan candaan di pos 4 sambil menyambangi sumber air yang letaknya sekitar ratusan meter dari jalur utama. Buka botol-botol kosong tadi. Oh, botolnya kita ada. Air apa ya? Ada airnya. Kas keluar botol-botol kosong di kero. Ayam ada di si Al tadi. Botol kosong. Tunggu dulu. Begini job desk-nya. Belum pernah jalan berdua sama Eno, Al. Oh, Bang Eno itu sunyi. Jarang bicara nih. Iya. Kalau kita jalan, kalau hanya berdua itu, kan pernah kita bersihkan ini semua. Yo. Jalan untuk bersihkan jalan. Ya ada AB. Nanti tiba lokasi baru cerita. Iya, itu tuh. Oh, Selama tidak dikasih oli, akhirnya dikasih pelumas tadi biar di muka. Di muka minyak kayak putih. Asli Sempat. lihat tadi. Bentar, sempat muntah kah? 3 kali. 3 kali itu orang itu. Makanya kita tolong di bawah. Makanya saya lama akan nungguin. Seperti orang hamil. Makanya saya bilang Kalau tidak. kita di dalam ntar kita duluan sampai. Mantap sudah. Gelapnya, dinginnya, rapatnya, terjalnya belantara Sabang Poluluku bukan hanya menyesatkan pikiran kami, tapi juga menyesatkan jalan kami. Oh iya, ada ini aku ini. Mana? Ini. Oh ya. Tanda. Ada. Aman Ji. Aman Ji. Ada juga rotan ini. Kanan. Kiri apa kanan? Iya, jalannya tertutup. Iya. Jalur dari pos 5 ke pos 7 adalah beberapa jam tergamang dalam hidup. Bimbang memilih mana pijakan, mana jurang perbatasan. Setelah bergelimang kepasrahan dan jam pun sudah terlalu larut, kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 7. Sembari mencoba menaruh kehangatan di sudut hutan, tentunya dengan semangkuk tawaan dan secangkir makanan. Lanjut. Lupa. Aduh. Kenapa ikan tidak pernah tidur? Basah kasurnya. Ya, tidur. Kamu tidurnya udah basah kasurnya. Nabi apa yang ke-26? Astagfirullah, tebak-tebakannya kok menyesatkan. Iya. Nabi apa yang ke-26? Ya, kalau sama Al kalian ya sama-sama ekstrim. Nah, bingung kan? Teman Soeharto. Kalau kita naik pesawat itu tidak kayak sekarang. Jadi itu pesawat kalau kita tidak suka kita harus pilih-pilih, ganti-ganti. Pertama kita tes dulu tuh pesawat pertama kalau yang bagus. Tidak tapi kan tidak bilang. Kalau tidak bagus ini ganti lagi. Dia bilang toh ada tadi itu harus pilih kita pesawat tuh. Woi, mangkok. Coklat apa? Mangkok gitu yang di situ tadi deh. Tadi Tadi saya minta. Langsung. Pos 7 sebenarnya tidak terlalu lapang dan hanya muat untuk beberapa tenda saja.
Namun hati kami jauh lebih tenang untuk menikmati Sabang Poluluku dengan tangan terlentang dan menengadah ke langit di samping tenda. Singkatnya, kami begitu kelelahan dan akan lebih bijak untuk melanjutkan perjalanan summit besok pagi. Sampai nanti. Dan di antara rumput poase yang kita injak, di keheningan malam yang kita telan, ada terselip kekhawatiran ideologis yang bertubrukan. Namun cinta memburamkannya kembali ke jalan setapak ketidakwarasan. Cinta adalah narasi nalar pembebasan.